Shalom. Selamat hari Minggu di minggu yang ketiga. Minggu yang penuh anugerah, minggu yang penuh damai, dan minggu yang penuh sejahtera. Minggu ketiga, kata tiga adalah kata Bapa, Firman, dan Roh Kudus, kata yang sempurna. Saudaraku, ketiga hari pun juga Yesus bangkit dari antara roh mati. Ketiga hari Yesus berkata, robohkan Ka'bah ini, aku akan membangun dia dalam 3 hari. Minggu ketiga, saya tidak kaitkan segala sesuatu dengan hal-hal yang gaib atau hal-hal yang mistik. Tapi saya mau katakan buat Anda, selalu ada perbaikan di hari yang ketiga, minggu ketiga. Dan segala sesuatu 3 itu adalah angka kesempurnaan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, saya beri judul khotbah saya pada hari ini, jangan Bapak Ibu dan saya membatasi Tuhan dalam segala hal kehidupan ini. Umat Israel mengalami kegagalan karena mereka membatasi Tuhan pada waktu mereka di dalam keadaan kondisi yang papah, kondisi yang lapar, kondisi yang dimana air tidak berada. Mereka bosan dengan hidup, mereka bosan dengan perjalanan itu, saudaraku, karena tingkah laku mereka sendiri yang dimana mereka tidak mengerti kehendak Allah dengan benar. Karena itu Paulus berkata, aku mau mengenal dia dalam kuasa kematian dan kuasa kebangkitannya dengan benar. Katakan dengan benar. Coba mari kita lihat firman Tuhan dalam Mazmur 78 ayat 41. Mazmur 78 ayat 41, demikian firman Tuhan. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Saudaraku, Alkitab berkata berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Berulang-ulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Dapatkah, saudaraku, Anda membatasi Tuhan dalam setiap laku kehidupan Tuhan? Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, waktu Allah membuat alam semesta, Allah membuat itu sempurna dan sempurna, dan tidak ada satupun yang tidak sempurna. Pada waktu itu ada ketidaksempurnaan. Pada waktu hari ke-7, saudaraku, hari ke-6, Tuhan melihat bahwa ciptaan hari yang pertama baik, kedua baik, ketiga baik, keempat baik, kelima baik. Tapi pada waktu hari ke-6, Tuhan berkata tidak baik manusia itu hidup sendiri. Maka Tuhan memberikan seorang penolong yang sepadan, jadilah sempurna. Dan seluruh otoritas kuasa dunia ini diberikan kepada manusia secara mutlak, secara penuh, secara keseluruhan diberikan Tuhan kepada manusia. Saudaraku, mari kita lihat dalam 2 Korintus 4 ayat ke-4. 2 Korintus 4 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Stop. Ayo tolong buka ayat itu. Tolong buka ayat itu di slide. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Alkitab berkata seluruh dunia, bahkan orang-orang semua sudah diikat oleh ilah zaman ini. Iblis telah menguasai pada waktu Tuhan menciptakan manusia itu sempurna. Tuhan berkata kepada Adam, semua ini menjadi milikmu. Berkuasa atasnya dan taklukkan dia. Coba kita lihat dalam 1 Yohanes 19, 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19, demikian firman Tuhan. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Saudara dengar pada hari ini bahwa seluruh dunia ini berada di bawah kuasa kegelapan. Karena itu Allah kembali memiliki satu rencana yang spesial
Satu rencana yang khusus, saudaraku. Pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, Allah kembali memiliki satu rencana penebusannya lewat Kristus Yesus Tuhan. Allah tidak akan pernah mampu bekerja tanpa ada penebusan di sini. Saudaraku, orang banyak berkata, kalau memang Allah itu ada, kenapa Allah membiarkan segala sesuatu itu hancur dan binasa? Orang berkata, kalau Allah itu ada, kenapa keluargaku mengalami porak-poranda? Orang berkata, kalau Tuhan itu ada, kenapa masalahku selalu nyata dalam hidupku? Saudara, Tuhan tidak akan pernah lalai atas janjinya. Pada waktu Tuhan bertindak, saudaraku, iblis akan mempersalahkan Tuhan. Waktu manusia, kalau Tuhan langsung bertindak, sama seperti Adam di Taman Eden dan Hawa menyetujui apa yang dikatakan oleh iblis. Saudara, aku akan buka di sini. Dapatkah kita membatasi karya Tuhan? Sekali-kali tidak. Alkitab berkata kepada kita, marilah kepadaku yang letih lesu beban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Tuhan mau kita datang kepada Dia dengan setumpuk persoalan kita, dengan setumpuk beban kehidupan kita, dengan segala keadaan sakit kita, dengan segala keadaan ketidakberdayaan kita. Tuhan akan bertindak. Tuhan berkata kepada kita, marilah kepadaku yang letih, yang lesu, yang beban berat. Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudaraku, karena itu satu kuasa doa sanggup mengubah yang tak mungkin menjadi mungkin. Tuhan tidak akan pernah bertindak kalau Anda tidak berdoa. Tuhan tidak pernah bertindak kalau Anda tidak memuji dan menyembah Tuhan. Saudaraku, dengan ada Tuhan merekondisikan dunia ini di dalam keadaan corona ini, saudaraku, Anda, ibu bapak, brother, sister, Anda mengambil keputusan sendiri. Tuhan tidak pernah memaksakan kehendak ibu bapak untuk mencari Tuhan. Tapi pada waktu Anda mencari Tuhan tadi, seperti firman Tuhan berkata, saudara, dalam Markus 9 ayat 1, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan pernah kehilangan upah itu. Saudara, kenapa hal ini bisa terjadi? Di mana non-online dulu, saudaraku, offline, saudaraku dengar pada hari ini, sudah tidak ada itu lagi di gereja. Tuhan sedang mengubah ini supaya manusia masing-masing kita mencari kehendak Allah. Saya tidak tahu Tuhan akan merekondisikan keadaan ini sampai kapan. Offline tidak ada lagi, saudaraku, tapi online sekarang. Anda dan saya mengambil keputusan untuk datang hari ini dalam penyembahan bersama-sama dengan kami dari tim ini. Itu kita punya satu kerinduan untuk membangun. Jangan pernah membatasi karya Tuhan oleh karena penumpangan seorang hamba Tuhan. Saya butuhkan doa-doanya, saya butuhkan tumpangan tangan meminyaki kepalanya. Itu saudara sedang membatasi karya Allah. Haleluya. Tapi hari ini Tuhan mau mengajar kita masing-masing hidup dalam kedewasaan. Saudara akan melihat karya Tuhan bekerja secara khusus. Tuhan dahsyat. Saya bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Tanpa kita sadari, kita semua dipanggil untuk berada di lembah Yosefat, lembah doa, lembah pujian,
Kita sama-sama masuk dalam doa. Kita sama-sama masuk dalam pujian, dalam satu kepemimpinan roh, di mana Anda merindukan hadirat Tuhan dalam rumah tangga Anda. Yesus berkata kepada kita pada hari ini, marilah kepadaku yang letih, yang lesu, yang berbeban berat, saudaraku, untuk ibadah live streaming pada hari ini. Susah untuk orang suami istri bergabung dalam satu ibadah, karena kita tahu kita orang Kristen, saudaraku. Untuk memenuhi, supaya jangan orang tetangga kita berkata, dia kok tidak pernah ke gereja. Saudaraku, dengar pada hari ini, Tuhan mengubah musim ini menjadi musim yang baru. Saat ibu bapak mengambil keputusan, saya sangat merasa sedih sekali kalau umat Tuhan berkata, tidak ada pulsa untuk menonton live streaming. Anda adalah orang yang diberkati. Jangan pernah membatasi karya Tuhan dalam hidupmu. Pada waktu Anda rindu untuk melihat live streaming pada hari ini, Tuhan Yesus, aku tidak punya pulsa. Tuhan dapat bekerja dalam tingkat apapun. Saya sangat sedih sekali, saudaraku. Tuhan lebih sedih. Tuhan mempersiapkan fasilitas ini bagi kita. Saudara tahu, kita satu kali tayangan 7.000 orang nonton, 7.000 lebih orang nonton. Saudara, ini satu jangkauan lawatan Tuhan yang sangat dahsyat dan ajaib. Haleluya. Karena itu Kristus Yesus datang. Kami dari tempat ini, saudaraku, mungkin saya juga dalam live streaming ini, saudaraku, kalau seringkali saya berbicara GBI Beersheba, itu tidak terbatas di dalam wadah. Tapi kami punya plaket GBI Beersheba, satu nama. Saya bersyukur pada hari-hari ini bahwa ibu bapak dari Merauke, dari Sabang, dari Miangas, dari Pulau Rote, dari bangsa-bangsa lain, kita bergabung dalam satu gelombang ilahi. Coba mari kita lihat, saudaraku, dalam Yoel 3 ayat yang ke-10. Yoel 3 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini. Saudaraku, dengar pada hari ini, keadaan hari-hari ini membingungkan. Keadaan hari ini menakutkan. Keadaan hari-hari ini membuat semua orang takut dan melaksanakan banyak hal. Tapi Tuhan berkata pada kita, pada ayat 9, maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk berperang, gerakanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Terus, Tempalah saudaraku dengar, suruhlah prajurit, ayat 9. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Jangan membatasi karya Tuhan. Seperti umat Israel membatasi karya Tuhan. Memang tidak ada makanan di Mesir lagi yang menyuruh kami makan makanan hambar ini, kami mati, dan Tuhan membunuh mereka karena mereka membatasi. Hari ini Tuhan berkata, maju. Saya mengambil keputusan untuk datang beribadah pada hari ini, sebab saya tahu air yang saya berikan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Makhluklah ini di antara bangsa-bangsa. Siapkan untuk peperangan, kerahkanlah para pahlawan, suruh semua prajurit tampil dan maju. Saudaraku, iblis sedang membuat kerajaannya supaya semua orang mengalami ketakutan, semua orang mengalami kebimbangan, semua orang akan sakit, berkekurangan dan sebagainya. Yesus sudah berkata kepada kita, semua ini harus terjadi menjelang zaman baru. Kalau kita tidak mengikuti zaman ini, saudaraku, kita akan tenggelam dan kita akan hancur, dibinasakan oleh iblis maut itu. Tetapi pada hari ini, Bapak Ibu lihat ayat yang ke-9 ini. Gerakanlah para pahlawan, suruh semua orang prajurit tampil dan maju. Suruhlah, gerakanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Hari-hari ini Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih, yang lesu, yang beban berat. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang setia, seperti Ibu Wati Setiawati, Anda orang setia.
Ibu Ria Boru Menalu. Ini keputusan untuk datang beribadah pada waktu jam 8:30. Ini keputusan untuk beribadah sampai tengah malam. Saudara-saudaraku, tidak akan pernah sia-sia. Waktu kita arahkan ini kepada Tuhan. Saudaraku, ada kuasa. Seringkali sebagai gembala saya memaksakan ini, saudaraku. Saya kadang-kadang melihat orang cuma karena pulsa yang cuma dalam 2 jam itu cuma berapa perak? 7.000 perak. 7.000. Kecil sekali. Tapi kesetiaan Anda akan membuat terobosan besar. Haleluya. Kita setia, saudaraku, untuk melakukan ini. Saya heran benar-benar. Saudara, tidak pernah sia-sia kita beribadah hari ini dengan Tuhan. Tidak pernah. Hanya 7.000 dalam 1 menit. Dalam 2 jam. Dalam 2 jam lebih. Bapak Ibu kalau ke gereja berapa? Bapak Ibu belum lagi persembahan berapa? 7.000 dalam 2 menit, 2 jam. David sudah nonton. Saudaraku, kita punya saudara David sudah nonton ini. 7.000 itu beli es krim saja, saudaraku, nggak cukup. 7.000 berikan kepada Tuhan dalam kesetiaan untuk beribadah. Saudaraku, lagi aku tidak marah ya. Jangan membatasi karya Tuhan. Iblis membuat kita bodoh dengan keadaan ini. Haleluya. Haleluya. Maklumkan ayat 10. Saya buka ayat ini. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Betul, Wulan. Kesetiaan kita membuat terobosan bagi diri kita sendiri. Haleluya. Tuhan tidak akan pernah bertindak kalau Anda tidak datang dan memohon kepada Dia. Haleluya. Ada kuasa pendamaian. Ada anugerah di dalam itu, saudaraku. Haleluya. Sekarang ini jangan alasan bahwa saya tidak punya HP. Semua orang punya HP, asal mau saja Tuhan dapat bertindak. Ini zaman baru, online, dan kita harus masuk ke zaman ini. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa ibu bapak adalah orang-orang yang setia. Tapi saya perlu ingatkan ini kembali, saudaraku. Kesetiaan itu akan membawa terobosan bagi ibu bapak dan saya. Sehingga pengenalan kita akan Tuhan membuat kuasa Tuhan itu bekerja secara sempurna dalam hidup ini. Ayat 10. Tempalah mata bajamu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pelawan. Saudaraku, firman Tuhan berkata, tampalah mata bajamu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Saudaraku, kenapa Tuhan bilang ini? Berarti kita sendiri yang membangun pengenalan kita akan Tuhan lewat ibadah, lewat doa, lewat pujian, dan meneliti akan kebenaran firman Allah. Itu yang membuat ibu bapak dan saya mengalami terobosan. Saudara, beribadah tidak pernah sia-sia. Dalam beberapa bulan ini, mulai dari bulan Maret, saudaraku, sampai sekarang ini sudah 4 bulan, saya membangun pribadi untuk berolahraga. Saudaraku, waktu saya membangun ini, saya merasakan saya biasa jalan sampai bisa 1000 kalori saya dibakar. 14 kilo saya jalan. Saudara, itu perlu waktu 2 jam sampai 1 jam lebih. Saudara, waktu yang saya buang itu membangun kehidupan jasmania, di mana saya punya kolesterol 300, saya punya gula 300 lebih. Saudaraku, pernah sampai 400, saudaraku, kolesterol. Hari-hari ini hilang lenyap, gula tidak pernah, sampai turun saya, saudaraku. Gula sampai 85, saudaraku. Saya tidak minum obat.
Karena setiap hari kalori saya dibakar. Setiap hari keringat-keringat kotor itu dibuang. Saudara, kalau saudara mau sehat, bukan saja doa, pujian, dan penyembahan, itu betul. Tapi ada bagian tubuh, ada bagian jiwa, dan ada bagian roh. Jiwa itu bicara tentang cara berpikir kita. Tubuh itu berbicara tentang jasmani ini, di mana roh Allah tinggal dalam tubuh ini. Kalau tubuh jasmani ini Anda tidak bangun, saudara akan sakit. Haleluya. Karena itu teman-teman, tampaklah mata bajamu menjadi pedang. Mata baja di sini adalah firman Allah yang Anda terima menjadi pedang. Pisau-pisau pemangkas menjadi tombak. Tuhan tidak mau Anda dalam ukuran biasa, tapi Anda dalam ukuran nilai yang besar di hadapan Tuhan. Jangan ada masalah sedikit, ngeyel, marah, besarkan persoalan. Stop dengan itu, saudaraku. Jadilah dewasa. Katakan dengan saya, jadilah dewasa. Haleluya. Karena kedewasaan itulah membuat terobosan besar terjadi dalam hidup Anda. Anda tidak punya lui, Anda tidak punya apa-apa. Tuhan berkata, hei mari, yang letih, yang lesu, yang berbeban, aku telah memberikan kepadamu kehidupan. Ayat 11, ini ayat yang kunci. Bergeraklah dan datanglah hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana, bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawan. Saudaraku, hari ini Tuhan berkata di zaman musim corona ini, di zaman musim covid ini, di dalam kekeringan yang dunia sedang alami, Yesus berkata akan terjadi penyakit sampar, kelaparan di berbagai-bagai tempat. Tapi Tuhan berkata hari ini, suruh mereka dan maju ke tempat itu. Bergeraklah dan datang, hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana. Ke sana itu di mana, saudaraku? Di tempat di mana musuh-musuhmu berada. Tempat di mana ada orang Amon, orang Moab, dan pasukan Seir. Mereka berkumpul di lembah ini. Saudaraku, kita sedang berada di lembah kematian ini, di mana COVID, kekeringan, perekonomian tidak menentu. Tapi Tuhan berkata, bergeraklah dan datanglah hai segala bangsa dari segala penjuru, dan bergeraklah ke sana. Ke sana itu di mana, saudaraku? Ayat 12. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat. Lembah Yosafat ada lembah Tuhan menyediakan. Lembah Yosafat ada lembah ibadah. Lembah Yosafat ada lembah pujian. Lembah Yosafat ada lembah penuaian. Lembah Yosafat di mana hal-hal yang tidak pernah Anda pikirkan akan turun bagi Anda. Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih, yang lesu, yang berbeban berat, aku memberikan kelegaan. Tampaklah mata bacamu menjadi pedang. Pengenalan akan Tuhan harus perlu Anda kembangkan ini. Wow, saya semangat sekali. Saudara, saat saudara terima ini, tanpa penumpangan tangan seorang hamba Allah, tanpa minyak di atas kepala meleleh ke baju-baju Anda, ke rambut Anda yang sudah pakai hairspray, dihancurkan. Tidak ada itu lagi, saudaraku. Yesus berkata, marilah kepadaku. Ini zaman now. Ini zaman gereja memiliki kemenangan. Ini zaman di mana Tuhan bergerak. Ini, saudaraku, ini di mana Tuhan berkata, Yosafat, ini kondisi hari terakhir. Haleluya. Ini hari terakhir. Wow. Saudara, waktu saya di sini dengan tim, saudara di rumah di sana, sedang mengikuti ibadah dalam satu kesatuan hati. Tanpa kita sadari, kita semua berada di lembah Yosafat. Saudaraku, apa yang terjadi? Saat itu, mereka menjarah, kata menjarah, mengambil tanpa ada perlawanan, menjarah tanpa ada musuh, menjarah tanpa ada tantangan. Yesus yang berjanji, marilah. Hari ini Anda ambil keputusan untuk mengikuti live streaming, karena ini zaman baru, zaman yang akan datang. Saudaraku, dengar ini satu kepastian Yesus katakan. Coba kita lihat dalam Lukas 21
Ayat yang ke-8. Lukas 21 ayat yang ke-8 demikian firman Tuhan. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Saudara, ini belum zaman Yesus mau datang. Jangan mau ditipu. Belum. Sampai saya mati juga mungkin belum. Ini zaman baru. Nubuatan itu harus dilengkapi. Jangan percaya. Gereja belum dewasa. Kedatangan Tuhan di mana gereja dewasa. Karena itu kami sampaikan firman-firman kedewasaan. Haleluya. Lihat. Waspadalah. 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 Alkitab di zaman dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Kata waspada, berhati-hati loh. Jangan lu mau disesatkan. Katakan kepada dirimu sendiri, jangan mau disesatkan. Haleluya. Sebab banyak orang akan datang dengan bernubuat memakai nama Yesus. Berkata ini waktu. Yesus berkata, saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka, stop ikut dia. Haleluya. Lihat ayat selanjutnya. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi ia tidak berarti kesudahannya akan datang Terus. segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Terus. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Terus. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Stop sampai di sana. Tolong baca dalam Matius 24 ayat 9. Matius 24 ayat yang ke-9 demikian firman Tuhan. Pada waktu itu kamu akan diserahkan. Matius 24 ayat yang ke-7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Terus. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saudara, ini zaman baru. Ini zaman baru. Tadi dia katakan dalam Lukas 21. Penyakit sampar di berbagai-bagai tempat. Penyakit sampar itu penyakit yang bisa memindah. Penyakit yang bisa ditransferkan kepada tubuh orang lain. Lihat saudaraku. Kambing, babi, monyet tidak kena. Tapi yang kena itu manusia. Semua ini harus terjadi untuk menjelang zaman baru. Tidak ada lagi gereja berkumpul dalam satu gedung. Saya sudah berumur 60 tahun. Saya tidak mungkin lagi memimpin ibadah di satu gedung. Anak-anak kecil yang berumur 7 tahun, 9 tahun tidak boleh masuk dalam ibadah lagi. Saudara lihat ini. Iblis sedang membuat pemisahan. Tetapi Tuhan membuat cara yang baru. Di mana Anda dan saya masuk ke lembah Yosafat dalam doa, pujian, penyembahan di rumahmu, di tempat tidurmu, di tempat dapurmu, engkau sedang tumis bawang. Kau bisa mendengar kabar berita sukacita. Zaman baru sedang datang. Kami dari JB Berseba mendapat ini bahwa tahun 2019 adalah zaman baru sedang datang. Tahun 1920 adalah tahunnya Tuhan. Haleluya. Tuhan berkata dengan alasan apa saya dapat ini saudaraku. Waktu saya membaca firman Tuhan, Tuhan berkata kepada Abraham bahwa keturunanmu akan diperbudak di satu negeri selama 400 tahun. Dan negeri yang memperbudak mereka, aku akan menghukum mereka. Mereka tidak tinggal dengan tangan hampa. Mereka keluar dari negeri itu tidak dengan tangan hampa. Mereka akan membawa seluruh harta Mesir. Itu tahun kebenapan nubuatan. Hari ini Tuhan berkata kepada kita dalam Yesaya 2 ayat yang pertama. Yesaya 2 ayat yang pertama demikian firman Tuhan. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Terus. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir
Ini terakhir. gunung tempat rumah Saudara dengar pada hari ini hari terakhir. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan. Itu Anda dan saya. Kata gunung di sini, orang yang tinggal di tempat tinggi. Orang yang memahami akan kebenaran. Haleluya. Akan berdiri tegak di hulu-hulu gunung. Gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Yang setuju katakan amin. Ada kemuliaan dalam dirimu saat engkau meneliti kebenaran. Yang setuju katakan amin. Jangan membatasi Kristus dengan cara apapun. Kita harus pahami ini, bahwa Dia Tuhan datang memberi Anda hidup. Dia Tuhan datang memberi Anda kelimpahan. Saudaraku, waktu beberapa hari lalu Tuhan sampaikan firman ini dalam Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelebihan. Saudaraku dengar saat ini, iblis telah menguasai dunia ini dengan segala tipuannya. Tapi dengar saudaraku, Yesus datang memberi Anda hidup. Yesus datang bukan membangun kerajaan di bumi. Yesus datang untuk bukan mengajar, membangun satu pengajaran-pengajaran. Yesus datang bukan untuk membangun peraturan-peraturan. Yesus datang untuk memberi Anda dan saya hidup. Hidup adalah Zoe. Kata Zoe adalah kata kehidupan. Tidak ada harga yang Anda bayar. Tidak ada sesuatu yang Anda miliki untuk mendapat kehidupan. Cuma hanya Anda menerima Kristus, maka Anda memiliki hidup. Halo. Halo. Katakan halo juga. Amin. Karena itu Allah datang dalam bentuk Yesus memberi Anda hidup. Di dalam Yesus tidak ada penghukuman. Di dalam Yesus tidak ada kegagalan. Di dalam Yesus tidak ada sakit penyakit. Yesus adalah Tuhan. Dia berkata, mari besok 8:30, ayo mari kita maju dari Mbak Yosefat. Kita menjarah bagian-bagian kita. Anda akan hidup di dalam kemenangan ini. Yang setuju katakan amin. Robalah cara berpikir Anda dan saya pada hari ini. Karena Dia adalah sumber kehidupan itu. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Apapun yang Anda hadapi, datanglah kepada Dia. Yesus datang yang pertama. Dia memberi Anda hidup. Tidak ada syarat untuk Anda menerima. Orang yang memiliki hidup bukan hidup untuk sekarang ini saja, tapi hidup kekekalan di sorga. Itu yang kita bangun. Jangan terpengaruh dengan perkataan manusia, tapi terpengaruhlah dengan firman. Firman yang mengatakan itu, saudaraku. Tadi lagu yang tadi, oleh karena firman-Mu itu, kita nyanyikan lagu itu. Di hidupku ku dapat di dalam-Mu. Kau tunggukan hatiku. Tiada yang mustahil bagiku. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena aku melihat. Sudahkah firman Tuhan berkata, aku datang supaya engkau hidup. Adam dan Hawa telah membuat roh manusia mengalami kematian. Jasmani manusia ditetapkan 120 tahun. Tetapi roh manusia telah mengalami kematian. Tetapi oleh karena firman yang memberikan jaminan hari ini kepada saya, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Di dalam diri mereka ada kehidupan.
Haleluya. Anda percaya firman atau Anda pendengar dongeng-dongeng manusia? Percaya firman. Firman tidak dapat dibatalkan oleh apapun juga. Saat kita mempercayakan ini, kehidupan kekekalan itu menjadi milik Anda dan saya. Kehidupan anugerah itu mulai mengalir dalam diri Anda dan saya. Bukan saja kehidupan, tapi Tuhan berkata mempunyainya dalam segala segi kehidupan kelimpahan. Dahsyatnya. Jadi waktu tekanan itu datang, aku cuma berkata kepada persoalan tekanan itu, dengar, aku sudah memiliki hidup. Lu mau bikin apapun, aku sudah memiliki kelimpahan. Aku mau tersenyum di waktu dompetku kosong. Aku mau tersenyum di waktu perusahaanku mengalami kolaps. Aku mau tersenyum pada waktu pekerjaanmu. Hari ini aku mengalami PHK. Dengar, pada waktu Anda dan saya tersenyum, Anda sedang melihat perbuatan-perbuatan Allah yang gagah perkasa. Itulah orang-orang yang maju ke lembah Yosef. Yang setuju berikan kemuliaan bagi Raja Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Dia dahsyat. Dia ajaib. Dia Tuhan yang perkasa, yang memegang tangan Anda. Selamat hari Minggu. Penuhlah diri dengan kita dengan sukacita. Jangan membatasi Tuhan dalam segi apapun. Saya mau sehat. Saya punya berat badan dulu, saudaraku, 86. Dalam anugerah Tuhan sekarang sudah turun 78. Sudah kurus, saudaraku. Karena ada harga yang saya bayar dalam berolahraga. Makannya dikurangi. Yang dulu makan bisa tambah, sekarang makan cuma 5 sendok atau 7 sendok sekarang. Meminum obat untuk kuyus, tapi kalau makan banyak, jangan harap kuyus. Kolesterol akan mencengkram diri Anda. Haleluya. Kalau makan jelek, makan rakus, olahraga juga mesti rakus. Haleluya. Bukan kita cari kurus, tidak, tapi kita cari sehat. Karena itu ada sesuatu. Saya bilang begini, berjalan dengan teman-teman itu, saudaraku. Semua orang yang berjalan dengan saya di lingkungan saya itu, saudaraku, saya sapa satu persatu. Kita mesti membuat baik. Dan apa yang terjadi? Kolesterol saya lenyap, triglycerid saya lenyap, asam urat saya lenyap, lobet lagi. Nggak ada 1, 0 juga, saudaraku. Lobet ditulis di lobet, berarti di bawah standar, saudara. Apa-apa nggak ada. Asam urat apalagi, saudara. Gula lenyap, saudaraku. Demikian juga kalau kita membangun hidup kita dengan Tuhan, tidak pernah sia-sia. Jangan rindukan terobosan, tapi rindukan Tuhan, terobosan terjadi. Jangan rindukan mujizat, rindukan Tuhan, mujizat terjadi. Saya bersyukur, saya lihat orang-orang ini, orang-orang setia. Tanpa kita sadari, kita sudah dalam satu pengalaman, dalam satu pengembalaan oleh Tuhan sendiri. Haleluya. Jangan Anda berfokus kepada gereja di mana Anda dulu berfokus, tapi Anda berfokus kepada berkat Allah. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.